komputer. Oke, Oke, halo semuanya. Sebelumnya, eh kenal lagi aku Raihan 20082 bersama Arsel, Wildan, dan teman-teman lainnya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana melakukan penentuan GCP dan ICP. Nah, sebelumnya, buat nentuin GCP dan ICP atau mengukur GCP ICP itu ada dua metode, yaitu dengan pre-mark atau post-mark. Bedanya, kalau pre-mark itu kita masang yang kayak apa namanya? Terpal lah yang gambar X atau gambar yang warna hitam putih atau merah biru atau warna-warna lainnya yang mencolok, yang dimana uh, penempatan primark tersebut dilakukan sebelum dilakukan pengambilan data fotonya, di mana waktu ngambil data fotonya primark tersebut atau si terpal tersebut sudah harus terpasang di tempatnya. Nah, untuk ambil GCP-nya itu sebelum melakukan pengambilan foto atau setelah pengambilan foto, itu nggak ada masalah. Tapi si primarknya itu harus terpasang waktu pengambilan foto dan tidak terlepas sampai pengukuran GDS itu juga sudah selesai. Sedangkan kalau postmark itu dilakukan setelah pengambilan fotonya udah selesai, udah dijadiin ortofoto, lalu dicek titik-titik kemana yang bisa dijadikan bisa dititikin lah. Contohnya nanti aku jelasin. Cuman aku jelasin primarnya dulu ya. Nah, buat uh, dengan metode primer ataupun mengambil GCP, ICP, buat GCP sendiri, teorinya itu minimal 3 buah GCP itu udah bisa ngebuat ortofoto yang kita buat itu tergeoreferensi dengan ICP minimal 2, tapi ICP tersebut tidak wajib dilakukan gitu. Maksudnya itu tergantung pekerjaan kalian membutuhkan ICP atau enggak, butuh divalidasi atau enggak datanya. Eh, Kalau mau minimal 2 ICP, tapi kalau enggak butuh juga enggak masalah sebenarnya. Nah, buat penentuan titik GCP sendiri itu sebisa mungkin menyebar di daerah pemetaan yang kalian lakuin. Ini sebagai contoh, ini ada yang kotak merah besar ini satu desa Lembang. Kalian bisa naruh GCP yang menyebar terlebih dahulu aja. Jadi kayak misalnya di ujung-ujungnya eh, itu eh, ada GCP-GCP-nya. Nah, selain yang di ujung-ujungnya gitu misalnya, kalian juga harus merhatiin daerah-daerah yang memiliki perbedaan ketinggian yang eh, cukup ekstrim lah bisa dibilang. Misal di sini itu, misalnya gini dulu ya, misal aku buat 5D, nah satunya tengah, misal gini. Nah, eh, kalian misalnya cari di daerah kalian, misalnya ada daerah yang memiliki ketinggiannya lebih tinggi dari daerah yang lainnya. Sebagai contoh, di sini itu ada bukit di sini, di daerah Observatorio Bosca. Itu kalau bisa kalian taruh GCP di sana. Buat apa? Biar data ketinggian nantinya bisa lebih baik lah. Misalnya di sini karena ini lebih tinggi lah dari daerah-daerah yang lainnya. Nah, sebenarnya nentuin GCP gitu aja. Yang harus kalian pastiin lagi adalah hanya daerahnya itu terlihat dari foto udara, jadi nggak ada obstruksi yang di atasnya. Gitu. Ini kalau misalnya tujuannya hanya melakukan pemetaan yang kayak biasa, kayak gini juga cukup buat hasil pemetaan. Nanti kalian, ini misalnya ini udah GCP-nya, kalian main aja ICP-nya, di mana ICP-nya bisa mungkin tidak berdekatan dengan eh, GCP yang ada. Misalnya ini GCP dan ini GCP, nah kalian pasang ICP-nya di daerah sini atau daerah-daerah yang tidak berdekatan dengan ICP, kayak GCP-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini kan kalau tadi primark ya, kalian pasang primarknya di sana dari sebelum udah kalian ukur. Kalau misalnya postmark, itu kalian udah jadi ortofoto. Anggap aja ini ortofoto ya, soalnya nggak ada contohnya. Lalu kalian cari, anggap aja ini ortofoto ya. Bentar, kita masih loading, masih loading. Nah, udah. Nah, sebagai contoh misalnya jalan gitu. Jalan itu, nah ya, nah jalan itu misalnya kan pasti ada ujungnya ya, teman-teman. Nah, kalian mana kalian bisa nitikin suatu titik gitu di itu tuh kelihatan
banyak foto lainnya, dan kalian yakin juga kalian bisa konsisten buat titikin titik tersebut gitu. Sebagai contoh kayak gini, buat kita misal postmark ya. Ini di sini ada eh, apa nih lapangan ya, lapangan bola. Misal di sini kalian gitu. Kalian ada di ujung titik dari lapangan bola paling ujungnya yang terluarnya. Kan kalian misal kalian udah buat rencana terbang, kalian tahu ini keambil data fotonya dan ada beberapa foto di sini. Terus kalian bisa konsisten juga ngetitikin si titik ini dari beberapa foto tersebut gitu. Jadinya kalian bisa bikin titik ini menjadi titik primat. Jadi nanti setelah itu kalian baru nitikinnya di fotonya kalian titikin yang di ujung sini. Kan nanti kalau misalnya olah foto kalian harus nitikin uh, control pointnya kalian titikinnya di ujung sini. Jadi kalian konsisten dalam melakukan pemetaannya. Nah, sebenarnya gitu doang kalau GCP ICP. Ini ada contoh. Ini kalau kata biasa, kita coba cari lain, ada contoh lain eh di nah, sebentar ya, kita tunggu loading belum ini. Nah udah. Nah di sini ada pemetaan di daerah di pokoknya kita mau metain gunung yang ini buat tambang emas kalau nggak salah. Nah di mana daerahnya kan yang merah ini ya teman-teman. Berarti kita pasang ICP karena kebutuhan ini jadi ada rada banyak dan rumah yang gede daerahnya. Di sini ada eh, selain yang ada di yang ngelilingin daerahnya, kalian juga tambahin selain yang ada daerahnya itu, kebetulan. oh ya sama ini, oh ya sebelumnya ada yang lupa, kalau ini tuh sebenarnya pakai drone-nya PPK, jadi ini ada base drone-nya, lalu ini sisanya adalah ICP ICP-nya, karena pakai PPK tidak terlalu butuh ICP. Nah intinya kita ngeceknya ini ngelilingin si gunungnya, terus kalian nambahin 4 titik di gunung gunung ini dan yang ada di atas ini. Itu contoh satu. Terus kita coba cari contoh lain ya. Nah, coba mana tadi mana? Nah, kalau ini, nah kalau ini juga ada lagi. Kalau ini kalau kita lagi melakukan pemetaan jalan ya teman-teman. Jadi karena jalan kita eh, ngambil. Nah ini kan ada kan kita geser di ini kan karena begitulah pokoknya. Gini ngikutin jalan. Itu kalau misalnya jalan berarti kita ngikutin jalan. Terus terakhir kalau misalnya eh ini ada misal mana ya? Ya, contoh aja lah. Eh kalau kalian mau mengukur stockpile gitu ya teman-teman. Loading. Ya contoh lah ini eh datanya lah ya. Nah kalau misalnya kita ngebikinnya di bentuk stock tujuannya adalah untuk mengukur volume. Jumlah GCP yang dibutuhkan itu bisa dibilang lebih banyak lah. Kalau misalnya kita nggak pakai PPK, ini pakai biasa lah, pakai Phantom biasa misalnya. Itu lebih banyak yang kita butuhin si GCP-nya biar si hasil yang kita dapatin itu lebih bagus. Misal kita cuma daerah yang sekecil ini, itu kita bisa bikin misalnya sampai 7 atau 8 GCP. Biar datanya itu data volume yang kita dapatin nantinya itu bisa bagus. Nah, 7-8 GCP itu selain kalian misalnya dapatin di sekitar sekitarnya gitu kayak bikin kotak, kalian juga bisa bikin misalnya di aman untuk dinaikin ya. Nah, itu ada tumpukannya, Jepang kalian naik kalau bisa naik. Ya, kalau bisa itu tadi pokoknya
kalau bisa ada di tempat yang berbeda ketinggian itu kalau bisa itu diambil. Terutama kalau kalian tujuannya adalah bikin eh untuk pengukuran volume. Kalau misalnya buat peta dasar doang mungkin nggak terlalu ini ya. Cuman kalau volume itu rada eh, penting lah buat kalian naruh GCP di daerah yang lebih tinggi. Ada Oke, mungkin kita dari aku, makasih semuanya. Kalau misalnya ada yang butuh ditanyain, bisa tanya ke aku, Arsel Wildan, Jaidan, dan teman-teman lainnya lah pokoknya. Makasih.